Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Belakangan protes terkait penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara CASN meramaikan media sosial. Tidak hanya di media sosial, tapi aksi penolakan terhadap penundaan pengangkatan CASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K juga digelar kemarin di 3 lokasi, yaitu Gedung DPR RI, Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Istana Negara. Kalau berdasarkan keputusan terbaru pengangkatan CPNS, hasil seleksi tahun 2024 baru akan dilakukan pada 1 Oktober 2025. Sementara P3K dijadwalkan mulai bertugas pada 1 Maret 2026. Komentar yang pertama dari @popxx. Ada doa 1 juta lebih masyarakat Indonesia, Pak. Bertahun-tahun kami menunggu. Ada doa orang tua untuk anak-anaknya. Kami butuh kepastian secepatnya untuk diangkat menjadi ASN, Pak. Komentar berikutnya dari @jxx. Udah sabar aja, kalian kan alhamdulillah udah keterima CASN. Jika dibandingkan sebagian besar lain yang tidak seberuntung kalian, jalani aja, jangan mudah emosi. Jadilah manusia yang pandai bersyukur. @desxx. Kalau bisa jangan ada penundaan pengangkatan CASN dan P3K 2024. Batalkan aja sekalian pengangkatannya. Indonesia saat ini sudah terlalu banyak ASN yang sejauh ini gajinya bisa dibilang besar tapi kinerjanya asal-asalan. Ganti aja dengan sistem kontrak. @kinxx. Tolong Bapak Ibu, banyak tulang punggung keluarga sudah terlanjur resign karena banyak yang akan dapat SK bulan depan. Tapi mendadak diundur begini. Semoga Menpan RB punya hati nurani ya. @anaxx. Bukan itu yang kami khawatirkan, tapi kami butuh makan nasi. Kami udah gak digaji. Lagi kalau mundur 1 atau 2 bulan gak masalah. Ini mundur 1 tahun. Mau makan apa kami? Sedangkan uang sudah habis untuk pemberkasan. Komentar yang terakhir dari @hikxx. Dengan pengangkatan CASN diundur, maka semakin bertambah pengangguran di Indonesia akibat pemerintah belum memberikan lapangan pekerjaan dan juga gelombang PHK yang banyak terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Jadi sangat memberatkan ekonomi keluarga-keluarga dalam rakyat Indonesia. Pemerintah harus bijaksana dalam mengurus rakyatnya. Saya sangat optimis kementerian dalam pemerintahan Pak Prabowo sangat concern terhadap nasib rakyatnya. Kalau menurut penjelasan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN RB, Rini Widiantini, pengangkatan bukan diundur tapi disesuaikan jadwalnya. Ini jadi salah satu hasil rapat dengan Komisi 2 DPR RI 5 Maret kemarin. Menteri PAN RB juga ngebantah nih kalau pengunduran pengangkatan CASN karena efisiensi anggaran. Tapi apa nih dampak dari pemunduran pengangkatan CASN ini? Inilah yang mau kita obrolin, yaitu apa aja nih kerugian pengunduran pengangkatan CASN di podcast What's Trending bareng saya, Lea Baneza. Direktur Eksekutif The Indonesian Institute Center for Public Policy Research (TII), Adinda Trianke Muhtar, mengkritik keputusan pemerintah yang menunda pengangkatan CASN. Apa aja yang jadi catatan dari putusan tersebut dan gimana nih dampaknya? Langsung aja kita tanyakan. Halo Mbak Adinda. Halo. Ya, Mbak Adinda, aku mau tanya terkait dengan penundaan pengangkatan ASN nih Mbak. Mungkin kalau Mbak Adinda sendiri melihat gimana nih dampaknya? Secara luas apakah hanya berpengaruh terhadap CASN aja atau dampaknya lebih luas nih? Iya, jelas itu akan sangat berpengaruh meskipun kalau kita baca kan ya dari pemberitaan kan sebenarnya dari PAN RB itu bilang biar sinergis lah ya, ada harmoni juga, ada pengangkatan yang serentak dan
disesuaikan dengan program-program nasional dan biar komprehensif. Tapi kan realitanya sebenarnya artinya dengan penundaan seperti itu bisa jadi sebenarnya program-program yang ongoing itu juga harus tertunda kan, karena pertanyaannya adalah ketika ini lagi pertanyaan soal rekrutmen, menurut saya ada ketidaksiapan juga dari pemerintah gitu, karena gini, kita running pemerintahan baru Prabowo Gibran itu kan dari Oktober dan sudah ada proses rekrutmen juga sebelumnya di tengah memang proyek strategis nasional yang berjalan, RPJMN dan sebagainya, dan itu juga ada ketok palu juga tambahan anggaran dari DPR kalau nggak salah. Dan seingat saya itu kan sebenarnya kalau dari penjelasannya Menteri AHY itu kan sebenarnya itu juga membiayai operasional kementerian lembaga ya, karena kan memang gemuk nih Kabinet Merah Putih. Logika aja gitu ketika ada rekrutmen yang sudah direncanakan sedemikian tapi terjadi penundaan, pasti kan ada lag atau kekurangan sumber daya manusia, dan kalaupun alasannya adalah untuk penyelarasan dan sebagainya, harusnya itu urutannya kan dari awal, bukannya setelah orang direkrut baru terjadi, karena goncangannya bahwa itu pasti berpengaruh kepada CASN dan yang di P3K itu kan secara ekonomi juga bisa berpengaruh, orang spendingnya jadi nggak ada karena dia sudah keburu mengundurkan diri misalnya karena mengikuti proses ini. Dan kalau misalnya ini kita lihat secara ekonomi gitu ya, kalau catatan dari teman-teman Center of Economic and Law Studies kan dia bilang kerugiannya tuh karena penundaan pengangkatan CPNS sejak Maret sampai Oktober 2025 bisa lebih dari 6,76 triliun. Itu dengan catatan karena asumsinya kan memang misalnya untuk potensi pendapatannya gaji sekitar 3 juta per bulan ya gitu. Dan ini kan akan jadi Maret ya 2026 gitu. Bayangkan di tengah proyek masif pemerintah, kondisi ekonomi yang juga challenging saat ini, ya jelas keputusan ini akan memengaruhi kinerja dari pemerintah termasuk juga dalam pelayanan publik. Jadi efek dominonya tuh juga ada gitu ya. Dan seharusnya ini menurut saya sih jadi pembelajaran juga tentang bagaimana proses rekrutmen kita. Karena ya kalau bicara ASN itu kan skopnya jelas ya. Jadi ya dampaknya juga pasti masif. Bagaimana mungkin rekrutmen dalam jumlah yang sedemikian besar itu bisa tertunda sedemikian signifikan, karena dampaknya juga luar biasa gitu. Nasib orang-orang ini seperti apa, dan jangan lupa ada PHK juga yang dialami juga di perusahaan-perusahaan. Baru ini juga sebenarnya kan ini untuk menyerap tenaga kerja ya semangatnya ya. Ya dan akhirnya menurut saya hal ini juga bisa berpengaruh gitu terhadap bagaimana kondisi ekonomi kita juga secara makro, karena ada pengangguran semu kali ya. Jadi kayak kita udah diterima tapi untuk jangka waktu yang sangat panjang tidak ada kepastian gitu. Tapi saya belum tahu juga ya akhirnya tuh akan ada misalnya mitigasi berupa jaminan seperti apa gitu. Karena ya orang sudah mengundurkan diri, pendapatannya dari mana, dari proses periode itu sampai Maret 2026 gitu. Dan kalau seperti itu kan orang nggak boleh disuruh bekerja ya tuh. Dan kalau ada teman saya juga di kementerian, kalau kita ngobrol ya memang itu orang juga akhirnya angkat tangan gitu loh. Artinya ngeri dong melakukan program untuk sesuatu yang belum jelas alokasi dananya. Dan dengan tidak adanya pengangkatan ini ya bisa jadi memang ada posisi-posisi krusial juga yang misalnya perlu mengeksekusi program tapi nggak bisa melakukan itu gitu. Nah, kalau terkait dengan regenerasi ASN gitu ya, apakah dengan pengunduran ini bakal terhambatkah mungkin siklus rekrutmennya mungkin di tahun-tahun selanjutnya? Ini juga harus dilihat kasus per kasus ya gitu. Regenerasinya nih seperti apa nih atau di level yang mana. Karena setahu saya sih kalau ASN itu mereka sudah punya pakemnya ya gitu. Artinya misalnya melihat masa bakti, baru melihat juga kinerjanya, dan misalnya ketika dia ditempatkan itu kan membuat poin dan model ininya juga Mbak. Menurut saya model ketika mereka juga model rewards-nya dan promosinya seperti apa. Misalnya ketika dia ada penempatan dan itu adalah promosi naik tingkat gitu. Misalnya tadinya dia di Kementerian Kesehatan di struktural, lalu dia menjadi direktur rumah sakit misalnya. Itu kan ada promosi, tapi misalnya orang patuh nih, dipromosiin, dipindahin ke daerah, oke, dan perform. Regenerasi ini kan kita banyak point of view ya. Menurut saya itu dalam konteks promosi jabatan misalnya. Artinya posisi-posisi itu tidak ditempati oleh orang yang sama untuk waktu yang lama, tapi dia disegarkan juga oleh orang-orang yang kompeten dan nggak melulu harus dari daerah terkait. Nah tapi kalau regenerasi misalnya berbicara soal
oh iya dia mengganti orang yang masa baktinya sudah selesai, atau ini berbicara dari aspek usia atau aspek yang sebenarnya tidak terkait usia tapi berbicara soal pemenuhan kebutuhan kabinet merah putih ini sesuai dengan prioritas dari kementerian lembaga terkait, ya lagi-lagi itu pematangannya di proses rekrutmen. Nah, pertanyaannya adalah regenerasi itu ditempatkan seperti apa dalam proses rekrutmen gitu. Dan rekrutmen itu untuk mengisi posisi baru yang tidak ada hubungannya sama regenerasi dulu gitu, memang fokus untuk menempati posisi baru atau dia melengkapi posisi-posisi yang membutuhkan orang-orang tambahan, tenaga kerja tambahan, atau memang sifatnya adalah dia bagian dari yang akan mengisi generasi selanjutnya gitu. Kalau bicara dari aspek usia, tapi kan sebenarnya regenerasi itu juga bisa dilihat dari KPI-nya, performance-nya dia, sehingga memungkinkan orang punya karir birokrasi yang jelas gitu. Nah, ini lagi-lagi pertanyaannya evaluasi atau review terhadap kenaikan jabatan misalnya, atau rewards dan insentif untuk ASN yang ada itu seperti apa. Dan untuk HRD sendiri kalau secara khusus itu bukan expertise saya, tapi saya percaya di tiap lembaga itu pasti ada ketentuannya ya, ada SOP-nya gitu sampai di proses itu. Terutama kalau ngomongin pembekalan, Mbak, sama lah kalau kita ngomongin partai politik ya, kadang karir politik dengan pembekalan itu nggak cukup kalau dia nggak punya modal sosial, modal uang misalnya. Apalagi kita juga tahu kementerian atau pemerintah kita ini juga punya kecenderungan membawa gengnya masing-masing gitu. Yang itu bahkan gak usah ngomongin ASN, CASN yang sedang kita bicarakan ini gitu. Dan kalau bisa menambah juga di wawancara ini juga harusnya menjadi kritik ke pemerintah ya, bahwa kepentingan politik itu abadi, tapi dia juga bisa mengganggu manajemen kebijakan publik dalam kaitannya dengan sumber daya manusia. Karena orang-orang direkrut secara berbeda, tapi mereka lebih punya kepastian hukum tuh, Mbak. Nah, bagi pelayanan publik dan masyarakat luas pengaruhnya apa nih? Kalau misalnya ideally ya, misalnya ya itu bisa jadi secara langsung maupun tidak langsung bisa berpengaruh gitu. Meskipun kita melihat mah ya jalan aja kan. Mungkin apa karena kita adalah negara yang otomatis gitu ya. Yang rakyatnya otomatis berjalan. Saya belum mengikuti juga kalau ada misalnya statement atau laporan publik yang secara signifikan merasa ada kekurangan gitu. Karena menurut saya gini, bahkan di pelayanan kesehatan atau di lalu lintas, infrastruktur, ini jadi masalah sehari-hari gitu, regardless ada penundaan atau tidak. Mungkin harus dilihat kasus per kasus juga gitu, soal bagaimana itu berdampak langsung ke pelayanan masyarakat ya, penundaan seperti ini. Tapi bahwa ini menjadi isu yang cukup tren gitu ya, jadi perhatian bersama, ada pita hitam dan sebagainya, iya, karena menurut saya memang secara sosial exposure-nya tuh juga kuat gitu, karena kita berhubungan dengan profesi yang dianggap prestigius gitu dan dianggap menjanjikan gitu di masyarakat kita. Tapi kalau misalnya nih ada yang berhubungan dengan kementerian lembaga, misalnya apakah sertifikat atau penyetaran ijazah jadi lama misalnya, saya pikir saya tidak melihat kasus seperti itu misalnya, atau apakah penanggulangan bencana itu karena penundaan ini, saya rasa enggak. Makanya itu tadi pernyataan saya adalah memastikan bahwa existing resources itu bisa bekerja dengan segala mesin dan sumber dayanya. Jangan-jangan itu yang perlu ditingkatkan dibandingkan menambah sumber daya manusia lainnya gitu. Tapi memastikan bahwa ini yang sudah telanjur direkrut, ya pemerintah juga perlu bertanggung jawab membuat mitigasi resiko segala plannya, termasuk misalnya mau dalam bentuk orientasi. Karena saya nggak yakin kalau modelnya dia lakukan seperti apa tuh Mbak, kayak bantuan yang 6 bulan tuh kalau orang belum bekerja, kan ada ya dulu ya zaman pandemi yang dikasih 600.000 kalau nggak salah, atau 300.000 dulu, model jaminan pengaman sosial seperti itu kah? Karena kita sendiri di tengah efisiensi anggaran. Dan yang kedua yang paling penting adalah sebelum berbicara soal pelayanan, selain tadi memastikan optimalisasi kinerja dan pengawasan, adalah juga memastikan bahwa yang direkrut ini ya benar-benar siap. Nah di situ baru kita bisa bilang gitu nantinya, terutama kalau ketika mereka masuk. Karena menurut saya sih mungkin kalau kerasa ke pemerintah lebih karena mereka secara internal ya. Kalau pelayanan publik saya rasa kita tuh gemuk banget, dan komplain soal pelayanan publik yang lama itu kan bahkan terjadi ketika belum ada perekrutan
rekrutan ini gitu. Jadi pertanyaannya ya lebih gimana sih birokrasi kita bisa merespon, menindaklanjuti pelayanan publik dengan responsif gitu ya, sigap, tanggap gitu, dan tepat sasaran dan juga berintegritas gitu, lebih ke sisi itu. Kalau saya pribadi ya saya nggak melihat ada yang gimana banget ke pelayanan publik, tapi mungkin untuk kerja internal pemerintah itu yang gemuk ya, dia mungkin butuh entah di bagian mana sehingga dia butuh lebih banyak orang. Misalnya satu pekerjaan sekretariat perlu dikerjakan sekian orang, di PPID yang untuk informasi sekian orang. Pertanyaan dengan orang yang sekian, atau misalnya di penyelenggara pemilu misalnya kalau mau dikaitkan dengan pekerjaan kepemiluan dan kepilkadaan, untuk informasi digital tuh sebenarnya butuh berapa orang sih di humasnya misalnya, atau di pusat datanya, pusdatinnya misalnya. Kan agak berbeda ya, tergantung lagi konteksnya gitu Mbak. Dan disitulah baru kita bisa mengetahui, misalnya kalau kita kan ada undang-undang keterbukaan informasi publik, berapa lama sih informasi bisa kita dapatkan. Tapi lagi-lagi menurut saya itu kasus per kasus gitu. Karena sejauh ini sih yang saya pahami belum ada yang cukup signifikan ya, orang bersama-samaan komplain tapi lebih komplainnya karena tidak diangkat itu. Tapi bukan necessarily menurut saya langsung ke kebijakan publik gitu. Karena kayak penanggulangan bencana, bantuan lainnya, kekerasan seksual, itu malah berelasinya lebih ke efisiensi anggaran, bukan ke sumber dayanya, bukan ke orang baru gitu loh Mbak. Jadi makanya existing ini yang mesti dimonitoring, direview menurut saya itu. Baik, terima kasih Mbak Adinda. Sami-sami. Badan Kepegawaian Nasional BKN mengklaim akan membantu para calon pegawai negeri sipil CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K 2024 yang terlanjur mengundurkan diri atau resign. Tapi yang jelas menurut peneliti Center of Reform on Economics KOR Indonesia Eliza Mardian, CPNS yang terlanjur resign ataupun yang semestinya sudah bisa bekerja itu menambah angka pengangguran semu, di mana mereka mesti menahan belanja atau pengeluarannya. Kalau sudah begitu, seperti apa dong dampaknya? Kita obrolin bareng Eliza. Halo Mbak Eliza. Halo, ya, Halo. gimana? Ya, Kak, aku mau tanya terkait dengan pengunduran jadwal pengangkatan CASN ya Mbak ya. Ini kan, Nah itu gimana? mungkin pertama minta tanggapannya dulu kali ya, melihat masalah ini seperti apa. Oke, sebetulnya pengunduran CASN 2025 ini tuh menunjukkan bahwa pemerintah dalam hal ini perencanaannya kurang baik. Karena buktinya harusnya kan ada timeline-nya pasti sudah disusun dong, nggak mungkin tiba-tiba langsung ditunda gitu. Dan alasan penundaannya pun itu menurut saya kurang bisa diterima oleh para pendaftar ya. Karena hanya untuk misalkan sekedar penyeraman tanggal mulai tugas gitu kan, terus juga untuk alasan beberapa daerah belum siap, masih mau ada penyesuaian dengan tenaga honorer, terus juga nanti pemerintah dalihnya itu ingin menyesuaikan dengan grand design RPJMN, RPJP. Sebenarnya kan ini kan aspek perencanaan kan. Nah, dan perekrutan CPNS pun ini kan dilakukan sebelum terbentuknya kabinet baru ya. Iya. Nah, sehingga ketika sekarang kabinetnya sudah berubah gitu kan, komposisinya, kebutuhannya dan lainnya, ini jadi ada mismatch gitu antara yang sudah dibuka formasinya waktu sebelum pemerintahan baru dan ketika sekarang pemerintah baru gitu. Jadi terlihat rencananya kurang baik gitu. Nah ini kan dampaknya ke masyarakat lagi gitu. Nah, berarti dampaknya tuh akan seperti apa tuh Mbak? Pertama, banyak para pekerja atau menjadi CASN ini kan mereka sudah mengundurkan diri karena memang ketika sudah diterima oleh ada pengumuman mereka diterima sebagai calon aparatur sipil negara, mereka kan harus resign kan dari kantornya yang lama gitu. Nah ini kan jadinya ketika ada pengunduran harus nanti Oktober diangkatnya secara serentak, ini kan bisa 6-7 bulan mereka ke depan ini banyak yang pengangguran semu. Dan ini kan membahayakan untuk perekonomian kita juga ke depan. Nanti bisa-bisa masyarakat yang biasanya mereka dapat gaji untuk bisa spending, ini kan jadi berkurang. Sementara kita kan inginnya terus-terus menggenjot konsumsi masyarakat gitu kan untuk menggenjot perekonomian kita. Nah, kalau misalkan banyak di antara mereka yang jadinya terpaksa harus menganggur, ini baru pertama kali gitu dalam sejarah rekrutmen yang mendadak pengangkatannya itu ditunda gitu. Kan semua orang sudah merencanakan dengan amat sangat baik dan sesuai dengan timeline-nya pemerintah gitu kan. Tapi mendadak
seperti ini kan menimbulkan ketidakpastian di masyarakat dan banyak yang kecewa terhadap pemerintah jadinya. Seharusnya pemerintah ini yang mempercepat rekrutan, pengangkatan karena untuk menyelesaikan persoalan di tengah penurunan daya beli masyarakat, terus juga PHK massal, terus PHK massal di beberapa industri, terus juga kayak tech industri juga kan banyak yang kena layoff ya. Nah, sebetulnya harusnya adanya kondisi-kondisi kayak gitu tuh harusnya sama pemerintah diresponnya dengan mempercepat pengangkatan dan juga kenapa harus Oktober gitu, kenapa harus semua diangkatnya serentak pada bulan Oktober, toh kan tiap kementerian, instansi itu beda-beda kebutuhannya. Ada yang perlunya sekarang, ada yang perlunya nanti. Nah itu kan sebetulnya DPR itu kan bilangnya sampai Oktober, tapi nggak mesti di Oktober semua gitu. Iya. Jadi memang ini lebih ke merespon kementeriannya ini sih. Jadi merespon bagaimana saran dari RDP itu diterjemahkannya tuh itu berbeda gitu dengan yang diharapkan gitu. Ini berarti menambah ketidakpastian. Ya, jadi dengan adanya penundaan pengangkatan CASN ini tuh nambah ketidakpastian terhadap para peserta yang sudah lolos gitu, yang sudah diangkat, yang akan mau diangkat nanti jadi ASN gitu. Nah ini kan dampaknya nanti bisa ke konsumsinya mereka, bisa jadi karena mereka harus resign dari kantornya yang lama, mereka kan jadi tidak memiliki pendapatan tuh. Jadi ya spending mereka akan berkurang karena ya mereka nanti Oktober baru dilantiknya dan itu pun mereka kan biasanya dirapel kan, nggak langsung digaji gitu 3 bulan pertama itu nanti dirapel setelah 3 bulan baru diberi gajinya. Berarti ya nanti ya itu akan masuknya ke anggaran 2026 mungkin gitu karena ya ini kayaknya pasti ada kaitannya dengan efisiensi walaupun dalihnya itu tidak karena efisiensi ya, tapi apalagi alasannya gitu kalau bukan karena anggaran ya nggak ada kan biasanya kalau misalkan alasannya karena memang tidak dianggarkan pegawai baru di tengah tahun kan biasanya ada APBNP kan perubahan. Nah tapi karena ada efisiensi ini dan pendapatan kita juga mungkin sedikit menurun dibandingkan dengan tahun-tahun lalu gitu karena memang kondisi perekonomian yang belum pulih sempurna, terus juga sistem korteks kita juga yang banyak mengalami gangguan sehingga pemerintah ini tidak optimal mendapatkan pendapatannya gitu. Jadi itu salah satunya ya karena memang ingin nanti untuk di anggaran 2026 karena tahun ini kan kebetulan nanti ada MBG, ada dana antara segala macam sehingga yang anggaran efisiensi tadi kan untuk kedua itu kan dana antara dan MBG gitu. Jadi menurut saya ini risikonya terlalu besar gitu untuk menunda pengangkatan dan urgensi untuk tunggalkan masa tugas itu tuh juga kayak kurang sih. Maksudnya apa urgensi di balik itu gitu. Kan setiap tadi balik lagi kebutuhan itu beda-beda kan nggak mesti disamakan gitu. Nah, jadi itu sih lebih ke pemerintah semestinya harusnya menyediakan lapangan pekerjaan bukannya nambah pengangguran gitu. Pengangguran semu Dengan gitu adanya ya, Mbak? iya jadi pengangguran semu karena kan orang-orang udah tahu nih jadwalnya pengangkatan tuh bulan ini tiba-tiba harus jadi serentak Oktober. Ini kan Iya. mereka harus resign-nya kan udah dari bulan-bulan ini kan bulan lalu juga gitu udah pengajuan resign-nya tuh gitu. Jadi mereka menahan dulu konsumsinya yang biasanya mereka bisa membeli berbagai macam tiba-tiba ini harus di hold gitu kan konsumsinya kan untuk bisa survive sampai misalkan bulan nanti ketika mereka pengangkatan CPNS gitu. Jadi ya itu dampaknya bisa nanti ke faktor konsumsi masyarakat juga. Oke, Mbak, kalau boleh aku simpulin tadi sebenarnya ini daerah itu juga tidak perlu penyerentakan gitu ya Mbak ya, pengangkatan ASN dan juga Iya. kemungkinan pengunduran ini bakal mempengaruhi daya beli masyarakat gitu ya Mbak ya. Ya memang karena maksudnya untuk pelemahan daya beli masyarakat ini kan memang faktornya banyak ya, nggak tunggal dari karena pengangkatan CPNS, tapi akan ada sedikitnya itu dampaknya gitu dengan adanya penundaan pengangkatan CASN ini terhadap daya beli masyarakat gitu ya. Emang masyarakat kita kan memang daya beli sudah lemah ya, belum pulih sempurna gitu. Karena banyaknya PHK, terus juga penciptaan lapangan kerja kita juga masih kurang optimal, terus upah juga masih tergerus inflasi gitu kan, upah realnya masih tergerus inflasinya dan ditambah lagi ini
diperparah lagi dengan penundaan pengangkatan. Ini kan jadi makin-makin memperlemah daya beli gitu. Jadi memang semakin memperlemah gitu. Memang kita sudah lemah, tapi dengan adanya kondisi ini jadi semakin lemah. Nah, Mbak, terakhir kalau misalnya kita ingin Menteri Pan RB dengerin gitu ya, dia kan membantah kalau ini karena efisiensi. Nah, kira-kira mungkin dengan pengunduran diri ini apa sih yang mesti pemerintah pikirkan lagi? Atau mungkin dari Mbak ada rekomendasi sendiri nggak sih terkait dengan masalah ini? Ya, sebaiknya untuk yang terkait dengan pengangkatan CASN ini ya sesuai jadwal di awal saja, karena ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah, mereka harus konsisten dengan timeline yang sudah mereka buat. Jangan sampai mendadak ketika sudah ada informasi pengumuman segala macam ini dengan satu pihak itu mengubah aturan atau kebijakan. Ini kan kurang mencerminkan tanggung jawab yang baik ya. Maksudnya harusnya tetap memegang teguh janjinya sesuai timeline-nya gitu ya. Jadi kembalikan lagi saja ke awalnya, ketika harus diangkat misalkan bulan April atau Mei, ya itu ya dilakukan aja. Jadi secara apa ya, nggak harus serentak, tapi ya memang sesuai kebutuhan. Karena ada instansi yang butuhnya sekarang, ada mungkin nanti ada instansi yang memang membutuhkannya nanti bulan Oktober gitu kan. Jadi memang disesuaikan saja dengan kebutuhan instansinya gitu. Jangan ingin diserentakkan oleh pemerintah nanti Oktober semua dipukul rata gitu kan. Jadi karena dampaknya gini, karena itu kan pasti di setiap instansi itu ada yang pensiun kan. Iya. Nah, dengan adanya pengangkatan baru kan berarti ada formasi yang nanti akan digantikan oleh orang baru gitu. Nah, kalau misalkan ada penundaan berarti kan orang-orang yang pensiun ini terpaksa harus diperbantukan lagi gitu untuk mengerjakan pekerjaannya. Karena kalau misalkan jabatan itu kosong, ini kan dampaknya nanti mereka kinerjanya kurang optimal karena SDM-nya ada kekosongan jabatan. Oke, bisa berpengaruh ke pelayanan publik juga mungkin ya Mbak ya, di beberapa Betul, sektor. akan mempengaruhi ke pelayanan publik gitu karena nggak optimal. Makanya jadi nantinya orang-orang yang harusnya pensiun mereka akan lagi diperbantukan gitu. Sementara orang-orang yang siap ingin bekerja ini mereka ditahan dulu gitu, ditunda karena dengan alasan-alasan yang sebetulnya nggak substansial gitu. Oke, baik, terima kasih banyak ya Mbak Ya, Eliza. sami-sami Mbak. Lancar puasanya Mbak. Amin, lancar juga Mbak. Ya, terima kasih. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mengatakan Indonesia mendukung penuh usaha rakyat Suriah dan pemerintahan barunya supaya semakin demokratis dan inklusif. Ini diungkapkannya dalam konferensi tingkat Menteri Luar Biasa atau KTMLB Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Jeddah, Arab Saudi akhir pekan kemarin. Indonesia juga menyambut bergabungnya kembali Suriah ke OKI setelah ditangguhkan sejak 2012 lalu. Pemulihan status keanggotaan Suriah diyakini membawa manfaat yang sangat besar dalam pemulihan kondisi di Suriah demi masa depan negara yang semakin cerah. Tiongkok bakal memanfaatkan Big Data dan AI atau kecerdasan buatan dalam perawatan orang lanjut usia atau lansia, di antaranya seperti bantuan sosial dan layanan bagi penyandang disabilitas. Di negeri tirai bambu itu jumlah penduduk berusia 60 tahun ke atas mencakup sekitar 22% dari total populasinya per akhir 2024. Persentase ini diperkirakan akan meningkat menjadi 30% per 2035. Namun menurut seorang pejabat kesehatan, rata-rata angka harapan hidup masyarakat di sana naik menjadi 79 tahun pada 2024. Sebuah hasil survei menyebut perusahaan-perusahaan Jepang merasa kekurangan pekerja full-time terparah sejak pandemi COVID-19. Lebih dari setengah perusahaan kekurangan staf menurut survei tersebut. Di antara sekitar 11.000 perusahaan yang menjadi responden, sebanyak 53,4% mengaku butuh lebih banyak pekerja full-time. Sektor yang paling membutuhkan pekerja penuh waktu adalah layanan informasi, diikuti oleh sektor konstruksi. Perusahaan yang terdampak kekurangan tenaga kerja berencana untuk menaikkan gaji bagi pekerja penuh waktu pada tahun fiskal 2025 mulai April untuk mengamankan dan mempertahankan pekerja yang dibutuhkan. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia, kita mulai dari Jakarta.
Kementerian Kesehatan akan melakukan pemeriksaan kesehatan gratis pengemudi angkutan umum selama mudik dan libur Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025 untuk mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas. Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kementerian Kesehatan RI, Elvieda Sariwati, menyebut langkah ini diambil setelah melihat data kecelakaan lalu lintas yang semakin meningkat. Ia menjelaskan pengecekan kesehatan setiap 6 bulan sekali, kemudian istirahat setiap 2 jam setelah berkendara. Kata dia, pemeriksaan kesehatan rutin akan dilakukan di seluruh Indonesia yang mencakup tes tekanan darah, tes urin, dan alkohol. Ia menambahkan hasil pemeriksaan ini akan menjadi syarat bagi pengemudi untuk berkendara. Ia menyebut pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan pengemudi dalam kondisi layak untuk mengemudi. Ia mengklaim telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan di seluruh provinsi untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pemeriksaan kesehatan ini. Selanjutnya menuju Tulungagung, Jawa Timur, tim gabungan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Kediri bersama Dinas Kesehatan Tulungagung melakukan pemeriksaan terhadap puluhan sampel makanan dan minuman yang dijual di Pasar Takjil, Tulungagung, Jawa Timur. Hasil pemeriksaan tersebut mengungkap salah satu sampel makanan positif mengandung zat pewarna berbahaya jenis Rodamin B. PLT Kepala Dinas Kesehatan Tulungagung, Ana Sapti Saripah, mengatakan dalam operasi ini petugas secara acak mengambil 57 sampel makanan dan minuman dari berbagai lokasi pasar takjil. Ana mengimbau masyarakat dan produsen makanan untuk lebih berhati-hati dalam memilih dan mengolah makanan. Ia menekankan pentingnya untuk tidak menggunakan bahan tambahan berbahaya seperti Rodamin B, formalin maupun boraks dalam pembuatan makanan yang dijual ke konsumen. Masih dari Jawa Timur, kita mampir Lumajang. Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur menutup sementara 2 destinasi wisata alam andalan di sana, yakni Tumpak Sewu dan Grojogan Sewu. Bupati Lumajang Indah Amperawati menyebut pihaknya berkomitmen untuk menjadikan kawasan wisata lebih tertata, nyaman, serta bebas dari praktik pungutan liar yang dapat merugikan wisatawan maupun masyarakat sekitar. Diharapkan kedua destinasi itu dapat kembali dibuka dengan sistem pengelolaan yang lebih baik dan profesional. Pengunjung diharapkan bersabar selama masa penutupan dan menantikan pembukaan kembali wisata alam Lumajang yang lebih aman, nyaman, dan lestari masa mendatang. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Itu tadi obrolan soal penundaan pengangkatan calon CASN. Kalau kalian punya pendapat bisa ya diisi di kolom komentar yang tersedia di platform mendengarkan podcast kesayangan kamu dan juga bisa di kbrprime.id. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.